Saya semua parpol, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Nasdem ingin mengajak kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Kalau saya, Mas Anies ini selalu dipersonifikasi sebagai orang kanan. Dengan Mbak Alia ini kan akan sangat saling melengkapi kalau menurut saya. Tapi kan saya bukan penentu kewenangan itu, penentu di situ. Jadi kemudian ini kita serahkan kepada Mas Anies untuk sekali. Anies Baswedan untuk menentukan bakal cawapresnya. Tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk punya kans kemenangan yang lebih baik, begitu. Nah, kita sudah serahkan itu dan biarkan beliau yang nanti akan menentukan. Kami sama-sama sedang terus bekerja, terus mematangkan sehingga pada saatnya momentum itu datang, kita tidak berharap hanya sekedar deklarasi atau sekedar memformalkan koalisi. Lalu setelah itu goyang lagi, setelah itu nggak jelas lagi. Kita ingin begitu sudah dideklarasikan, begitu sudah diumumkan, maka tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang lain selain strategi pemenangan Pilpres maupun pemilihan anggota legislatif. Disinilah kami ingin segera, tapi juga tidak ingin terburu-buru dalam arti gerasa-gerusu dan tidak matang. Karena itu tidak berarti banyak. Kita ingin begitu deklarasi, begitu diumumkan, itulah titik awal kita berstrategi dan juga memenangkan suara rakyat. Berhasil di dalam pertarungan politik nanti, jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Jadi figur-figur nasional seperti Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nur Wahid, Mbak Yeni Wahid, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar, termasuk Sandiaga Uno itu masuk di dalam pertimbangan Pak Anies. Kewenangan itu telah kami serahkan kepada Mas Anies. Partai Nasdem telah memberikan mandat kepada Anies Baswedan untuk mencari wakil presiden. Sehingga pada tanggal 16 saya bisa pastikan bahwa tidak ada pengumuman, tidak ada deklarasi calon wakil presiden dari partai koalisi. Kami sedang menunggu Mas Anies menggunakan mandat yang diberikan oleh tiga partai politik untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial yang ada di Republik ini. Sehingga belum ada penyampaian kepada kami sebagai partai politik yang mengusung Mas Anies kapan akan dideklarasikan pasangan calon wakil presiden tersebut. Beda dengan Hovifah, Yeni Wahid respon positif tawaran jadi cawapres Anies. Dikutip dari Detik Medan, Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yeni Wahid merespon positif tawaran Partai Nasdem untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Respon Yeni berbeda dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah yang lebih dahulu ditawari. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy mengatakan nama Yeni Wahid muncul setelah ada penolakan dari Hovifah. Menurut dia, Yeni juga punya kapasitas dan merepresentasikan Nahdien. Kami menemui figur NU lainnya yang lebih muda dan juga punya kapasitas tinggi, yakni Mbak Yeni Wahid, ujarnya dilansir Detik Jatim Sabtu 22 Juli 2023. Dia menyebut ada 2 kali pertemuan dengan Yeni Wahid untuk membahas posisi cawapres Anies. Saat itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga ikut dalam pertemuan itu. Ketika ditawari posisi itu, Gus Coy menyebut Yeni memberikan respon positif, beda dengan respon Hovifah.
Kami bertemu 2 kali. Dalam obrolan bertiga ada Bapak Ahmad Ali, Mbak Yeni, dan saya. Jadi Mbak Yeni merespon positif. Untuk ketiga kali Bapak Ahmad kembali menemui Mbak Yeni tanpa kehadiran Gus Coy, jelasnya. Karena respon positif itulah Partai Nasdem mengusulkan nama Putri Gus Dur sebagai kandidat Cawapres Anies. Nantinya Anies yang akan menentukan Cawapres pendampingnya. Selanjutnya tentu semua disampaikan ke Anies. Saya sendiri dalam suatu kesempatan juga menyampaikan kepada Ketum tentang Mbak Yeni itu proses kisahnya, ungkap Gus Coy. Sekarang terserah sepenuhnya Mas Anies dan ketum-ketum 3 partai koalisi. Pilih Mbak Yeni, Mas Ahaye, Kang Aher atau lainnya, kita tunggu. Belum mendesak, belum darurat, sabar, tandasnya. Sebelumnya Gus Coy mengungkap alasan Nasdem memilih tokoh NU sebagai Cawapres Anies. Dia belak-belakan bahwa suara NU jelas akan menambah kekuatan untuk Anies di Pilpres 2024. Apa alasannya? Alasannya jelas untuk menambah dukungan dan kekuatan. Kalau hanya mengandalkan hanya pendukung Nasdem, Demokrat, dan PKS, ya kita perkirakan sulit untuk menang, ungkapnya. Kami menemui figur NU lainnya yang lebih muda dan juga punya kapasitas tinggi, yakni Mbak Yeni Wahid, ujarnya dilansir Detik Jatim Sabtu 22 Juli 2023. Dia menyebut ada 2 kali pertemuan dengan Yeni Wahid untuk membahas posisi Cawapres Anies. Saat itu Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga ikut dalam pertemuan itu. Ketika ditawari posisi itu, Gus Coy menyebut Yeni memberikan respon positif, beda dengan respon Hovifah. Kami bertemu 2 kali. Dalam obrolan bertiga ada Bapak Ahmad Ali, Mbak Yeni, dan saya. Jadi Mbak Yeni merespon positif. Untuk ketiga kali Bapak Ahmad kembali menemui Mbak Yeni tanpa kehadiran Gus Coy, jelasnya. Karena respon positif itulah Partai Nasdem mengusulkan nama Putri Gus Dur sebagai kandidat Cawapres Anies. Nantinya Anies yang akan menentukan Cawapres pendampingnya. Selanjutnya tentu semua disampaikan ke Anies. Saya sendiri dalam suatu kesempatan juga menyampaikan kepada Ketum tentang Mbak Yeni itu proses kisahnya, ungkap Gus Coy. Sekarang terserah sepenuhnya Mas Anies dan ketum-ketum 3 partai koalisi. Pilih Mbak Yeni, Mas Ahaye, Kang Aher atau lainnya, kita tunggu. Belum mendesak, belum darurat, sabar, tandasnya. Sebelumnya Gus Coy mengungkap alasan Nasdem memilih tokoh NU sebagai Cawapres Anies. Dia belak-belakan bahwa suara NU jelas akan menambah kekuatan untuk Anies di Pilpres 2024. Apa alasannya? Alasannya jelas untuk menambah dukungan dan kekuatan. Kalau hanya mengandalkan hanya pendukung Nasdem, Demokrat, dan PKS, ya kita perkirakan sulit untuk menang, ungkapnya.